Mas Bayu, Zora dirawat di rumah sakit, butuh biaya. Gisel menghapus pesan tersebut. Perempuan itu mencium telinga Bayu. Lidahnya bergerak sensual, membuat Bayu terbangun. Jam berapa ini? Bayu merengkahkan kedua tangannya. 6 pagi sayang, bisik Gisel. Bayu mendorong tubuh Gisel. Dia harus segera mandi dan sarapan. Kenapa buru-buru, Bay? Aku ingin lagi, rajuk Gisel, yang langsung duduk di atas tubuh Bayu. Aku harus ngantor. 10 menit saja. Tidak akan membuatmu terlambat. Gisel mengedipkan mata kanannya. Gisel, aku tidak bisa. Kalau libur tidak masalah. Kau mau nambah 2 kali? Tolak Bayu. Dia harus menghemat energi, karena seharian akan bekerja. Gisel cemberut. Dia turun dari pembaringan, mengenakan kimono baju tidur. Ia menyiapkan sarapan untuk Bayu. Banyak lelaki yang antri ingin bersama Gisel, tetapi dia memilih Bayu, lelaki yang sudah beristri. Lebih menantang. Bayu juga ganteng, mampu memuaskan kebutuhan batin Gisel. Dibesarkan di keluarga kaya raya, membentuk sosok Gisel yang egois, karena kedua orang tuanya terlalu memanjakan perempuan itu. Setelah menikah, aku pastikan karirmu melejit, karena papa juga menyukaimu, kata Gisel, menaruh secangkir kopi hitam di meja. Untuk memuluskan jalanmu, kamu harus bisa mengambil hati Rendra. Rendra siapa? Demi Tuhan, kamu tidak tahu pemilik perusahaan ada Wangsa? Gisel mendesis kesal. Oh, maaf, aku lupa namanya. Karena belum pernah bertemu langsung dengan pimpinan, saut Bayu, duduk di kursi meja makan. Sarapan di apartemen mewah, ditemani perempuan cantik dan seksi. Bergelimang uang adalah impian Bayu. Pagi itu, dia merasa mimpinya sudah terwujud. Aku pikir ayahmu yang punya perusahaan. Bayu meraih cangkir kopi. 2 sepupuku yang memegang kendali. Aku tidak begitu peduli, karena mereka selalu melimpahi kami dengan uang dan fasilitas. Imbu Gisel duduk di kursi lain. Dia makan salad sayur. Kamu kenyang hanya sarapan sayur? Tanya Bayu. Demi tubuh yang sehat dan indah. Begitu banyak perbedaan antara Bayu dan Gisel. Tetapi Bayu tidak keberatan jika dia harus ikut sarapan salad sayur, walaupun perutnya menginginkan nasi uduk. Pak Rendra, Pak Bayu sudah ada di sini. Sekretaris Rendra bernama Cynthia berdiri di dekat pintu. Suruh dia masuk, perintah Rendra tanpa mengangkat wajahnya dari berkas. Rendra tidak berminat bertemu Bayu, tetapi dia berubah pikiran. Selamat siang, Pak Rendra. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan Gisel? Rendra memainkan pulpen di jarinya, berputar bagai baling-baling. Sekitar 2 bulan lebih, Pak. Istrimu? Kami sedang menjalani proses perceraian. Rendra menegakkan punggung. Kedua telapak tangannya bertemu di tengah. Pandangannya menusuk. Apa benar istrimu selingkuh dan menjual diri? Apa kamu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dia berbuat demikian? Saya selalu mencukupi istri saya, Pak. Tidak kekurangan apapun. Ara mengenakan pakaian tidak layak karena ingin menuduh saya sebagai suami yang tidak baik.
Anak yang dilahirkannya pun bukan darah daging saya. Jelas Bayu, dengan mimik muka dibuat memelas. Bayu? Iya Pak. Kalau kamu berpikir bisa naik jabatan dengan menikahi Gisel, kamu salah. Kamu mungkin bisa menikmati sedikit uangku, tetapi tidak mudah masuk ke dalam keluargaku. Tandas Rendra. Bibirnya tersenyum miring. Hanya itu yang ingin aku katakan. Silakan keluar. Iya Pak, saya mengerti. Bayu keluar ruangan. Rendra melihat ambisi di balik wajah ramah Bayu. Rendra tidak menyukai lelaki pilihan Gisel. Zora didiagnosis demam berdarah. Ara yang tidak mempunyai keluarga hanya bisa mengandalkan bantuan tetangganya, Bu Imah. Ara mencoba menghubungi Bayu, tetapi selalu diabaikan. Saat mendatangi kantor Bayu, Ara dihadang oleh satpam dan tidak diperkenankan masuk. Saya istrinya, Pak. Putrinya sekarang dirawat di rumah sakit. Saya tidak akan membuat onar, ucap Ara menghibah. Tidak bisa. Perintah dari Bu Gisel. Anda tidak diperbolehkan masuk. Silakan pergi. Kalau begitu, sampaikan pada Pak Bayu. Zora, putrinya sakit. Terima kasih. Ara meninggalkan pintu lobi gedung perusahaan. Benar-benar keterlaluan. Rasanya Ara ingin berteriak. Dia berjalan menuju halte bus terdekat. Ara duduk di kursi bagian belakang. Perempuan itu makan lahap aram-aram dan satu telur rebus. Setiap pagi, Bu Ima akan datang membawakan makanan. Kebaikan perempuan tua itu akan diingat Ara. Selesai makan, Ara mengintip amplop coklat berisi uang yang dipinjamkan Bu Otijas. Terpaksa ia akan menggunakan uang tersebut karena kemungkinan besok Zora sudah diizinkan pulang. Ara harus membayar biaya rumah sakit selama seminggu. Bagaimana Ara? Tanya Bu Imah. Tidak berhasil bertemu, Bu. Petugas keamanan sudah diperintahkan supaya menghalangi aku. Ara mengembuskan nafas berat. Kalau begitu, pakai dulu uang dari Bu Otijas. Kamu bisa mengangsur setiap bulan. Ini kartu nama beliau. Bu Nima memberikan kartu nama. Ara kemudian keluar dari ruang rawat inap. Ia berdiri di koridor rumah sakit seraya menelepon Otijas. Halo, Bu Otijas, saya Ara Nina. Halo Ara, ada apa? Saya meminta keringanan, mengembalikan uang ibu secara mengangsur setiap bulan. Oh, itu jangan kamu pikirkan. Pakai saja. Aku banyak pekerjaan. Sudah dulu ya. Baik, terima kasih Bu. Ara bisa bernafas lega. Dia akan bekerja sekuat tenaga untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Ketika akan kembali melangkah masuk ke kamar rawat, Ara melihat di seberang taman dua orang lelaki yang sepertinya tidak asing. Lelaki yang berdiri, kalau tak salah tunangannya Dewi, bernama Danu. Sedangkan yang duduk di kursi taman sedang bicara di ponsel. Danu tampak sangat sopan terhadap lelaki yang duduk itu. Danu membawa tas di tangan kiri. Tangan kanan memegang gelas sekali pakai. Kenapa Danu tidak ikut duduk saja? Ara, Zoya bangun, tegur Bu Ima. Iya Bu Ima. 1 minggu kemudian,
Ara terbangun karena ketukan pintu yang sangat keras pada tengah malam. Ara tidak sengaja segera membuka pintu karena ketakutan. Ara, buka pintunya. Jangan menunggu ketenangan tetangga lain. Ada tamu kok, dibiarkan saja. Itu suara Bu Tuti, tetangga depan kamar kos. Tangan Ara meraih gadigan, mengenakan dengan cepat. Siapa yang datang bertamu tengah malam? Di luar kamar ada 3 lelaki bertubuh besar, menyeringai pada Ara. Ada apa, Pak? Tanya Ara. Mereka tidak menjawab. Yang 2 orang menarik dan membekap tubuh Ara, sedangkan lelaki yang satunya menggendong bayi Jora. Ara merontai-rontai sekuat tenaga. Mata perempuan itu tampak sangat ketakutan. Kaki dan tangannya diikat, mulutnya diplester. Mobil van hitam membawa Ara ke rumah besar dengan pagar putih. Perempuan itu dibawa ke ruangan yang cukup mewah. Buka plester mulutnya, perintah seorang perempuan yang berdiri di sudut ruangan, berdiri membelakangi Ara. Baik, Nyonya. Mana anakku? Teriak Ara. Jora baik-baik saja, Ara. Perempuan itu membalikkan tubuhnya, membuat Ara terperangah. Kau akan bekerja untukku, Ara, sampai utang-utangmu lunas. Bu Otijas. Sebenarnya, kamu sudah tidak muda lagi, tetapi kecantikanmu tidak tertandingi, ucap Otijas. Bukankah kita sudah sepakat tentang hutang? Itu membutuhkan waktu lama, Ara. Keuntungan bunganya juga sedikit. Kamu akan bekerja untukku. Otijas menyalakan rokok. Kerja apa? Kupu-kupu malam, Ara. Indah kan? Otijas menyemburkan asap rokok. Aku tidak mau, jerit Ara. Menurut atau anakmu akan mati, ancam Otijas. Perempuan itu kemudian menyuruh para bodyguard keluar. Lalu Otijas memerintahkan salah satu pegawainya, Sarah, supaya melucuti pakaian Ara. Ara hanya bisa menangis ketika satu persatu pakaiannya dilucuti secara paksa. Dia kemudian disuruh berdiri di tengah ruangan tanpa sehelai benang. Harga dirinya berserakan. Tubuhnya indah, Nyonya, putih bersih. Sarah menarik lengan Ara dan menutupi kedua dada. Payudaranya sempurna, bulat penuh dan masih kencang. Dia bisa menjadi motoditi kelas VIP, Nyonya. Otijas memperhatikan tubuh Ara. Senyum melebar terulas. Ia meraih pakaian bersih di meja, memberikan pada Ara. Dewi tidak bohong mengenai keindahan di balik wajah kusut dan pakaian lusuh, kata Sarah. Ara yang sedang mengenakan pakaian terkejut mendengar nama Dewi. Bu Otijas, tolong lepaskan aku mohon, ucap Ara. Tidak bisa. Kamu berhutang 100 juta, Ara. Cara mengembalikannya adalah dengan cara melayani laki. Otijas meletakkan putung rokok di asbak. 100 juta? Aku hanya berhutang 10 juta. Ara menarik kerah baju tidur yang dikenakan Otijas. Aku lepaskan, tetapi anakmu tidak akan kembali, ucap Otijas. Aku tidak main-main, Ara. Perlahan Ara melepaskan cengkramannya. Dia marah. Dia terbakar hebat. Dewi telah membuat jebakan untuk dirinya. Apa yang bisa Ara lakukan kecuali menyerah?
Dia rela tercabik demi Jorah.